Baiklah, alhamdulillah ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 163 sudah dibacakan oleh Ibu Ida. Mudah-mudahan Ibu Ida mendapatkan manfaat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendengarkan pun mendapatkan Amin, pahala. amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kepada tahap kedua, yaitu kita akan mendengarkan uraian pencerahan kajian tentang ayat-ayat yang tadi telah dibaca akan diberikan oleh Pak Ustadz Rizal Al-Hasani. Baik, Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Juni udah sehat belum nih? Alhamdulillah, Pak. Pagi ini sudah segar. Makin cerah wajahnya saya lihat ini. Ya. Baik, saya persilakan Pak Ustadz untuk menguraikan baik dari segi gramatikanya seperti spesifik pengajian kita maupun maknanya. Saya persilakan Pak Ustadz. Syukran Pak Juni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasadaqa Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia dari Allah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh. Bapak-bapak, Ibu merasakan betapa tidak enaknya sakit ya seperti dibilang Pak Juni tadi. Ya, rahmat sehat badan itu betul-betul rahmat yang luar biasa yang perlu kita syukurin dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Di kesehatan yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk atau alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita. Gunakanlah sebaik-baiknya kesehatan badan ini karena itu mahal harganya. Kemudian panjang umur. Panjang umur juga nikmat dari Allah yang kita gunakan, waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mewujudkan tugas kita. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Jadi misi kita turun ke muka bumi untuk mengabdi kepada Allah. Nah, semuanya kesehatan badan, umur panjang, harta benda, anak istri, semuanya adalah semua untuk mendekatkan kita kepada Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah menggambar, sudah melaksanakan, beliau sudah menampakkan kepada kita semuanya bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Beliau adalah role model kita, contoh teladan kita, suri teladan kita. Bagi beliau sebagai kepala keluarga, beliau sebagai anggota masyarakat, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai pasukan perang, dan sebagai apa saja, beliau sudah memperagakan semua di depan kita. Tinggal kita mengikuti beliau. Dan kita berharap kelak di yaumil hisab nanti kita berjumpa dengan beliau dan kita bersama-sama beliau dengan masuk surga nanti. Baik, Bapak sekalian, kita pagi ini masuk ayat 156 ya. Kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang diuji oleh Allah yang dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Termasuk sakit. Pak Joni kemarin sakit, itu dari Allah semuanya. Tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali ada dua. Satu adalah penghapus dosa, satu pengangkat derajat. Jadi nggak ada masalah bagi kita sakit. Satu penghapus dosa, satu pengangkat derajat. Ada kalanya manusia itu dikehendaki oleh Allah derajat tinggi. Namun ibadahnya nggak cukup. Akhirnya apa? Allah tambah dengan sakit. Allah tambah dengan musibah. Itu cara Allah mengangkat derajat manusia. Di mata manusia itu nggak enak. Tapi di mata Allah enak itu. Jadi berbahagialah orang yang sakit. Itu pesan dari agama kita. Berbahagialah orang yang sakit. Makin sakit, makin berbahagia. Kenapa? Ada nanti di surga itu tempat orang sakit itu, Pak. Itu bertingkat-tingkat. Nah, orang yang paling sakit tinggi tingkatnya.
Oleh orang sakit loh, ya Allah kenapa kok sebulan itu sama-sama sakit denganku, kok tempatnya tinggi? Iya, ada sakitnya lebih parah dari engkau. Kalau cuman katakan sakit kepala kamu segini dosisnya, ya dia lebih parah. Jadi makin sakit makin tinggi derajatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyikapin kalaupun kita ketimpa sakit, udah dua itu aja. Pertama kita bersyukur dosa kita diampuni itu pasti. Yang kedua derajat diangkat. Bersyukur kita ya. Nah, kemudian itulah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu review aja. Kemudian ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Mereka itulah, itu kata tunjuk ya, kata tunjuk jauh. Ulaika alaihim, atas mereka. Alai itu karena Allah. Karena ketemu him, Allah itu iya, urusia itu mati. Alaihim sama dengan Allah. Mereka itulah atas mereka salawatun. Salawat itu kesejahteraan, rahmat dari Allah. Keberkahan. Salawatun keberkahan mirrabihim dari Tuhan mereka. Warahmah dan rahmat. Jadi salawatun dan rahmat dari Tuhan mereka. Itulah gramatikal Al-Quran itu dipisah antara salawatun dengan warahmah. Padahal itu sama. Bahasa kita kan enggak kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah. Jadi ini enggak salawatun mirabihim warahmah. Jadi kesejahteraan dari Tuhan mereka dan rahmat, kasih sayang. Kalau orang dapat kasih sayang dari Allah, dadanya lapang hatinya. Ulaika alaihim salawatun mirabihim wa ulaika, dan mereka itulah mereka lah. Wa ulaika, dan mereka itulah mereka lah. Itu yang tidak ada dalam tata bahasa Indonesia. Nah, ini tata bahasa penekanan. Ulaika, mereka itulah, mereka juga, mutahadun juga mereka. Jadi kalau kita terjemahkan mereka itulah, mereka lah yang dapat petunjuk. 3 kali kata mereka diulang. Satu dalam bentuk ulaika, satu dalam bentuk satu lagi dalam bentuk mu dan wauna. Itu 3 kali kata mereka. Ulaika kata tunjuk, kata ganti, al-muhtadun kata benda pelaku aktif yang polanya ifta'ala. Akar katanya apa? Hadaya. Hadaya itu menunjukin, kalau iftada itu memberi petunjuk. Nah, kalau muhtadun orang yang mendapat petunjuk. Ya, ada muhtadin, ada muhtadun. Nah, ini muhtadun. Muhtadin sama ya, ada urjan depannya. Muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang kalau ditimpa musibah apa saja, ya sakit tadi, ya kehilangan harta benda, ya kehilangan anggota badan, anggota keluarga, kekurangan makanan dan sebagainya, ketakutan dan sebagainya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita nggak ada masalah. Sakit, jalan petunjuk dari Allah. Kehilangan, jalan petunjuk dari Allah. Kekurangan harta, jalan petunjuk dari Allah. Apa saja, tinggal kita menyikapi. Kemarin saya bilang, kita tuh dengan Allah bagaikan kita dengan kursi kita. Kita dengan motor kita dengan mobil kita. Bapak bawa mobil, memanasin mobil, panasin mobil, habis itu nggak jadi jalan, mati lagi mesinnya. Protes kan mobilnya? Enggak. Bapak pengen jalan keluar pakai sandal. Sandal apa aja? Protes ke sandalnya. Bapak punya sandal 3. Pakai sandal yang bagus, pakai sandal sedang, itu sandal nggak protes, Pak. Apa? Karena dia milik kita. Mau pakai sandal yang bagus silakan, mau pakai sandal yang biasa silakan. Mau pakai baju apa? Baju nggak akan pernah protes. Kok baju ini aja dipakai, kok saya nggak dipakai? Nggak ada. Kenapa? Mereka milik kita semua. Nah, seperti itulah kita diperlakukan ya Allah. Ya, kita pasrah. Mau diambil harta, ya no problem. Mau diambil anak, no masalah. Mau dibisikan kesehatan, sakit, tidak ada masalah. Karena kita milik Allah total. Silakan semua pada Allah. Yang penting tugas kita adalah lakukan yang terbaik. Ikhtiar, lakukan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga kesehatan badan, pelihara kesehatan kita sebaik-baiknya. Ya, akhirnya sakit juga tidak masalah. Dokter aja sakit, kalau Pak Joni sakit, biar saya kan. Pak Joni aja sakit, apalagi kita. Itu menandakan diri kita bukan milik kita, milik Allah. Milik Allah ya. Saya berising-ising nih Pak Joni ya. Saya pengen berobat mata ke dokter mata. Dokter matanya pakai kacamata.
Mana itu? Kan mestinya dokter mata dia tahu dia bahwa bagaimana menjaga mata. Malah dokter mata pakai kacamata. Jadi itu tandanya kita tidak ada apa-apa di mata Allah. Allah yang memegang semuanya. Jadi kalau gitu tugas kita hanya ikhtiar. Masalah sukses tak sukses itu urusan Allah. Yang kerja keras, apakah kerja keras sukses? Ya, Allah menentukan. Ada orang yang kerjanya cuma ngongkang, gajinya gede. Tapi ada yang jukir balik, gajinya kecil. Itu adalah qadarullah, takdir dari Allah kepada kita. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Nggak dapat nggak dapat pahala di dunia, pasti akhirat menunggu. Allah kan tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak akan pernah mengurangi hak hambanya. Satu detik pun nggak ada. Satu zarah pun nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita bekerja keras di dunia ini, kita tahu nggak ada imbalannya, pasti imbalannya di akhirat. Allah orang para sahabat itu banyak gitu. Dia berbuat sesuatu, dia pengen imbalannya di akhirat semuanya. Supaya nggak ada di dunia ini dan nikmatin. Kalau dia misalnya dia bekerja keras, dia dakwah, dia ngajar orang, lalu dapat dunia, dia dipanggil kiai, dipanggil ini, dapat ini, itu mengurangi akhirat. Tapi kalau orang itu dia pengennya di akhirat semuanya. Jadi tidak ada satupun yang datang dari Allah yang menzalim manusia. Kalau ada orang yang, karena seperti doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang doa yang tidak dikabulkan. Kalau kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, jangan ragu, jangan khawatir. Itu ditumpuk nanti di akhirat, dirapel. Jadi kalau ibu yang bosan berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan Allah juga, jangan berhenti berdoa. Itu dirapel nanti ibu. Dirapel semua nanti di akhirat semuanya. Bertumpuk gitu. Jadi nggak ada satupun Allah menjadi manusia. Nah, itulah yang maksud dengan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat betapa indahnya ajaran Islam ini ya. Mengajar kita untuk betul-betul pasrah total sama Allah dengan melakukan yang terbaik. Saya dulu pernah baca buku dari Carnegie pada saat kita sedikit misalnya merasakan sesuatu yang nggak pas atau nggak tenang, baca buku dari Carnegie judulnya mencapai hidup bahagia, tentram dan bahagia gitu ya. Kayaknya bagus bukunya, Pak. Halaman dijamin situ tuh kalau kita baca buku itu sampai halaman 44 nggak kita mendapat manfaat dari buku itu, katanya buang ke tong sampah. Itu judul buku itu. Kita baca memang ada manfaatnya waktu itu. Tapi kalau masalah yang sama muncul lagi, baca buku itu nggak mempan lagi, Pak. Daimum dia. Saya coba pikir, buku ini aja bagus, bagaimana Al-Quran? Yang Al-Quran adalah datang dari Allah. Pada saat kita mungkin dari Carnegie itu bukunya halaman berapa baru ada jaminan seperti itu. Kalau nggak, karena buku ini nggak bermanfaat, buang ke tong sampah. Pas baca Quran, di halaman pertama udah ketemu kita. Zalikal kita bulare bafi dan limpakin. Demikian Al-Quran tiada keraguan, lebih hebat itu buku dunia dari manusia. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah obat jiwa ya, obat jiwa kita ya. Kalau ada hal-hal, karena ini sunatullah Pak ya. Sakit senang, kaya miskin, itu sudah hukum Allah. Ada orang kaya, ya karena ada orang miskin. Ada orang sakit, karena ada orang sehat. Betapa banyak orang mengambil dari kondisi seperti itu ya. Misalnya banyak nyamuk, ada pabrik nyamuk. Banyak orang sakit, ada rumah sakit. Itu semua berputar, itu sunatullah. Merupakan sebuah ekosistem yang kita ada di dalamnya. Kita nggak bisa ngelak dari situ. Karena di sana dikatakan Allah, wala nabluwan. La dan na tasdik itu mengatakan pasti terjadi. Jadi nggak ada tempat bagi kita untuk mengelak dari sakit. Nggak ada tempat bagi kita untuk mengelak dari musibah. Nggak ada tempat bagi kita untuk mengelak dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Tugas kita adalah bagaimana kita memerankan kejadian tadi. Sebagai seorang sutradara yang mengatur jalannya cerita, aktor tidak dituntut untuk semua kaya. Apakah kalau semua kaya nanti nggak enak filmnya, Pak? Ada yang jadi orang kaya, jadi orang miskin, nanti yang miskin minta-minta ke orang kaya, baru enak filmnya. Kalau orang kaya semua mau diapain itu? Ada orang sakit, ada yang mengobatinya. Kalau semua sakit, ya bagus juga. Atau semua juga film itu rumah sakit, nggak enak juga kan? Ada filmnya rumah sakit, ada orang yang sakit datang ke rumah sakit.
Ibarat baut dengan mor. Kalau baut semua nggak akan ada yang bisa dipegang, Bang. Ada baut, ada mor. Jadi artinya apa? Allah menciptakan sepasang-sepasang, siang malam, buruk baik. Nah, sekarang tinggal kita memerankan mana peranan kita yang terbaik bagi kita. Tugas kita lakukan yang terbaik. Nah, ya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, ayat jangan Pak Joni kemarin sakit, habis dengar ayat ini, tinggal aplikasinya langsung. Jadi di aplikasi yang Allah langsung nih, udah belajar kemarin, nah coba langsung laksanakan. Jadi langsung dilaksanakan oleh Allah. Kita juga gitu, ya semua orang pasti punya pengalaman seperti ini. Nggak ada orang hidup yang mulus. Satu-satunya manusia yang tidak pernah sakit di muka bumi ada, Pak. Nggak pernah gagal, nggak pernah sakit, nggak pernah menderita. Siapa mereka? Dia sampai dia mengatakan anak rabbukum a'la. Itulah orangnya itu. Karena nggak pernah gagal, nggak pernah sakit, nggak pernah kecewa, sampai dia mengatakan dia Tuhan. Itulah Fir'aun. Apa aja katanya berhasil. Mati, katanya. Ini begini, ya udah ditunjuk aja tuh. Matikan, mati itu orang. Sini, datang itu, dia tunjuk apa aja, pasti orang melaksanakannya. Jadi dia nggak pernah gagal. Karena nggak pernah gagal, nggak pernah dapat musibah, maka dia berani mengatakan, ana rabbukum a'la. Aku ini Tuhan, katanya. Aku ini Tuhan kalian. Nah, jadi kita enggak. Jadi kita dengan sakitnya kita, dengan menderitanya kita, dengan ada ujian bagi kita, pertanda kita adalah makhluk Allah yang masih tercatat dalam majelisnya Allah. Masih tercatat. Kita khawatir kalau kita nggak diberikan beban oleh Allah lagi, nggak dianggap biarin aja saya karep PDW, maka tua salah, ya Allah. Silakan suka kamu, tapi ingat nanti, nah, kalau kita digituin oleh Allah, istidrak gimana? Biarin oleh Allah semuanya, mau berbuat maksiat biarin, berbuat mungkar biarin, salah dibiarin, nggak sholat dibiarin, nanti di akhirat pertanggungjawabnya berat. Lebih bagus sekarang ya. Jadi itulah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ayat berikutnya saya lihat sudah topik lain, jadi kita cukupkan aja di sini. Ini ayat yang paling bagus. Saya ingat kemarin Bu Nel, ini ayat favorit saya. Ini juga ayat favorit saya. Dan ini kalau kita sedih, kalau kita lagi ada masalah, baca aja ayat ini, Pak. Ini obat jiwa yang paling bagus. Sedih kita baca ayat Alam Nasrah dan baca ayat ini. Sangat bagus sekali. Dan kita pahami artinya. Bahwa Allah sudah mesti, Allah pasti menimpakan kepada kita. Itu pasti. Bagi kita tinggal ridha. Karena kita makhluk Allah, itu ciptaan. Bayangkan aja bagaimana Bapak membawa motor, bagaimana Bapak memakai sandal Bapak, nggak pernah diprotes, karena itu milik Bapak. Bapak menghidupkan kulkas, menghidupkan kompor, nggak ada satupun yang protes mereka itu. Kenapa? Dia milik kita. Nah, begitu juga kita di mata Allah. Kita milik Allah. Ya, kita nggak usah protes ya. Kita jalan aja hidup ini yang sebaik-baiknya. Itulah. Jadi sang sutradara menilai bagaimana si aktor tadi memerankan peranannya. Bapak ditunjuk oleh sutradara sebagai, katakan sebagai pengemis. Maka bukan nilai, oh ini kan pengemis ini murah. Nah, enggak. Kalau dia bisa memerankan pengemisnya itu dengan baik, maka dia nilai tinggi di mata sutradara. Jadi kata bagaimana memerankan peranan kita sekarang sebagai ibu rumah tangga, bagaimana ibu memerankan ibu rumah tangga yang baik, bagaimana seorang tenaga guru, bagaimana memerankan tenaga guru yang baik, sebagai seorang dokter, bagaimana memerankan dokter yang baik di mata Allah ya, sebagai seorang pengajar, bagaimana mengajar yang baik di mata Allah, sebagai apa sajalah profesi-profesi kita. Cari ridha Allah di situ, pasti ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena ayat berikutnya sudah topik lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak Ibu yang bertanya, silakan bertanya gramatikanya. Yang kedua, kemudian konteks yang ada dalam ayat ini. Demikian, saya kembalikan kepada Pak Joni Dharmajaya. Kalau ada yang salah datang dari saya sendiri, karena saya masih belajar, karena saya masih fakir, dan masih menuntut ilmu, dan masih belajar dengan kehidupan ini. Dan kalau ada yang benar, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya serahkan kepada Pak Joni Dharmajaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah memulai uraian yang 2 ayat ya. Dan memang 2 ayat yang satu topik pembahasan. Baiklah, kita akan masuk ke tahap ketiga. Bentar Pak Joni, saya tap dulu ya.